Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan mata kuliah perkembangan peserta didik yang beranggotakan saya sendiri Elvi Rahmi, Vindo Juwanda, dan Dwi Wulandari dengan dosen pengampu Ibu Besti Nora Dwi Putri MPD Kons. Adapun pembahasan kelompok kami pada hari ini yaitu perkembangan intelijensi peserta didik. Adapun materi yang akan kami bahas, yang pertama pengertian intelijensi, yang kedua faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan intelijensi peserta didik anak dan remaja, yang ketiga klasifikasi intelijensi, yang keempat pengaruh tingkat kecerdasan terhadap keberhasilan belajar, dan usaha yang dapat dilakukan guru untuk mengembangkan intelijensi daya cipta peserta didik. Saya akan bacakan materi yang selanjutnya, yaitu pengertian inteligensi. Inteligensi adalah kemampuan mental yang mencakup berbagai aspek kognitif seperti berpikir, memahami, belajar, dan memecahkan masalah. Secara umum, inteligensi dapat diartikan sebagai kemampuan untuk memperoleh dan menerapkan pengetahuan serta keterampilan dalam situasi baru. Terus yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan inteligensi peserta didik anak-anak dan remaja. Dapat dibagi menjadi beberapa kategori utama. Yang pertama, faktor keturunan. Genetik berperan penting dalam menentukan potensi intelektual seseorang. Penelitian menunjukkan bahwa ada korelasi antara tingkat kecerdasan anak dan orang tua yang menunjukkan pengaruh faktor keturunan terhadap kemampuan mental. Terus selanjutnya ada latar belakang sosial ekonomi. Nah, latar belakang sosial ekonomi itu pendapatan keluarga dan pekerjaan orang tua memiliki dampak signifikan pada taraf kecerdasan individu, anak-anak dari keluarga, dan latar belakang sosial ekonomi yang lebih baik cenderung memiliki akses lebih baik terhadap pendidikan dan sumber daya yang mendukung perkembangan intelektual. Materi berikutnya yaitu klasifikasi intelijensi. Intelijensi dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yang diantaranya adalah yang pertama, intelijensi verbal linguistik, kemampuan dalam menggunakan bahasa baik lisan maupun tulisan. Selanjutnya, intelijensi logikal matematika, berkaitan dengan kemampuan berpikir ilmiah dan memecahkan masalah yang melibatkan angka dan simbol. Selanjutnya yaitu intelijensi visual spasial, kemampuan untuk memahami dan memanipulasi objek secara visual seperti menggambar atau navigasi. Selanjutnya, intelijensi interpersonal, kemampuan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain serta memahami perasaan mereka. Materi yang keempat yaitu pengaruh tingkat kecerdasan terhadap keberhasilan belajar. Tingkat kecerdasan memiliki dampak signifikan terhadap keberhasilan belajar. Penelitian menunjukkan bahwa siswa dengan kecerdasan tinggi cenderung memiliki yang pertama, kemampuan memahami materi. Maksudnya di sini, siswa dapat cenderung lebih tinggi dan cepat memahami materi dan mengelola informasi yang disampaikan. Dan selanjutnya, kecepatan dalam menyelesaikan tugas. Mereka dapat menyelesaikan tugas akademik yang diberikan dengan lebih cepat dan tidak bermain-main. Usaha-usaha yang dapat dilakukan guru untuk mengembangkan intelijensi atau daya cipta peserta didik. Di antaranya, yang pertama, ada menyediakan peluang pertanyaan dan berdiskusi. Maksudnya, di mana kita bisa mendorong siswa untuk aktif bertanya dan memberikan pendapat. Yang kedua, mengadakan kegiatan kreativitas seperti perlombaan, menggambar, menulis, atau drama untuk merangsang daya cipta. Selanjutnya, menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi. Maksudnya di sini yaitu seperti pendekatan audiovisual dan kinestetik agar siswa dapat belajar dengan cara yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Selanjutnya, memberikan tugas yang menantang.
imajinasi. Maksudnya di situ yaitu tugas yang mendorong siswa untuk berpikir kritis dan kreatif akan membantu mereka mengembangkan intelijensinya.